Pernahkah Anda menghitung berapa banyak uang yang terbakar hanya untuk karung-karung pakan di gudang belakang rumah? Ada sebuah paradoks yang menggelitik di dunia peternakan skala kecil. Kita memelihara ayam untuk mendapatkan kemandirian pangan atau sekadar menghemat biaya dapur. Namun, faktanya, mayoritas peternak justru berakhir menjadi karyawan tidak resmi dari perusahaan pakan raksasa. Anda bekerja keras membersihkan kandang, mereka yang mendapatkan keuntungan dari setiap butir pelet yang Anda beli. Di sisi lain, ada sekelompok peternak mandiri yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menginjakkan kaki di toko pakan. Mereka tidak menggunakan sihir, mereka hanya menggunakan logika agronomi yang sudah lama dilupakan oleh para ahli dari sofa yang lebih banyak bicara teori daripada memegang cangkul. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia pakan gratis dari tanaman yang beregenerasi tanpa henti, hampir tanpa perawatan, dan memberikan nutrisi yang jauh lebih tinggi daripada pakan komersial yang isinya seringkali hanya limbah industri olahan. Jika Anda bosan didikte oleh kenaikan harga jagung dan kedelai dunia, naskah ini adalah jalan keluar Anda. Mari kita mulai dengan mitos terbesar yang sering ditiupkan oleh industri. Ayam hanya akan berproduksi maksimal jika makan pakan pabrikan. Ini adalah narasi menyesatkan yang sengaja dipelihara agar peternak tetap bergantung pada sistem. Secara biologis, ayam adalah hewan oportunis. Di alam liar, Asia Tenggara, tanah leluhur ayam hutan hijau dan merah yang menjadi nenek moyang ayam kita sekarang, mereka tidak pernah menemukan mesin pembuat pelet. Mereka bertahan hidup dan tetap produktif dengan memanen protein dari serangga dan dedaunan kaya nutrisi. Di Indonesia, kita memiliki keuntungan geografis yang luar biasa. Iklim tropis kita adalah mesin pertumbuhan alami yang tidak dimiliki oleh peternak di belahan bumi utara. Namun ironisnya, banyak dari kita yang justru meniru pola peternakan mereka yang sangat bergantung pada input luar. Kita akan mengubah itu hari ini dengan memahami rasio pakan dan kesejahteraan hewan tanpa angka-angka rumit yang dibuat-buat agar terlihat canggih. Tanaman pertama yang akan kita bedah adalah kelor atau Moringa oleifera. Di kalangan peternak homesteading global, ini dijuluki pohon ajaib. Tapi bagi kita di Indonesia, ini seringkali hanya dianggap pagar hidup atau tanaman mistis. Padahal, kelor adalah solusi bagi masalah sunyi yang dihadapi hampir semua peternak. Pakan mahal yang minim nutrisi asli. Ketika Anda menghabiskan ratusan ribu rupiah per bulan untuk pakan komersial, Anda sebenarnya sedang berjudi dengan isi karung tersebut. Apakah proteinnya benar-benar sesuai label? Apakah kalsiumnya cukup untuk ayam ras petelur atau ayam KUB Anda? Dengan kelor, Anda memegang kendali penuh.
Daun kelor mengandung protein kasar sekitar tuan biji persen. Angka ini jauh lebih tinggi daripada standar pakan layar komersial yang biasanya hanya berkisar di setelas tuas persentu. Selain itu, kelor kaya akan vitamin A, C, dan kalsium yang sangat krusial untuk pembentukan cangkang telur yang kuat dan sistem imun yang tangguh. Mitos yang sering beredar adalah bahwa tanaman pakan sulit tumbuh dan butuh perawatan ekstra. Kelor membuktikan sebaliknya. Ia adalah definisi dari tanam dan lupakan. Kelor sangat toleran terhadap kekeringan dan justru menyukai pemangkasan yang agresif. Semakin sering Anda pangkas, semakin banyak tunas baru yang kaya protein akan muncul. Ini bukan sekadar tren gaya hidup hijau. Ini adalah praktik agrikultur yang sudah teruji selama berabad-abad di wilayah tropis. Untuk memulai, Anda bahkan tidak butuh modal besar. Cukup satu bibit atau stek batang yang ditancapkan di area yang terkena sinar matahari penuh. Dalam 1 tahun, satu pohon bisa mencapai tinggi 3 meter dan menghasilkan kilogram dedaunan setiap beberapa minggu. Ayam-ayam Anda secara instingtif akan langsung menyerbu daun kelor segar, bahkan sebelum mereka melirik butiran jagung di wadah pakan mereka. Kesimpulan praktis. Pertama, kita sangat sederhana. Kemandirian pakan tidak dimulai dari mesin giling pakan yang mahal, melainkan dari apa yang Anda tanam di sekitar kandang. Memahami bahwa ayam butuh variasi nutrisi, bukan sekadar karbohidrat, pengenyang, adalah langkah pertama untuk berhenti disuntik mati oleh harga pasar. Kelor hanyalah permulaan dari sistem yang akan kita bangun. Strategi ini bukan tentang menjadi miskin atau pelit, melainkan tentang menjadi cerdas secara agronomis. Dengan menanam pakan sendiri, Anda tidak hanya memotong biaya produksi hingga lamuta 1%, tapi Anda juga sedang membangun sistem keamanan pangan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh fluktuasi ekonomi global. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanaman ajaib kedua yang memiliki akar sangat dalam hingga mampu memanen mineral dari perut bumi yang tidak bisa dijangkau tanaman lain. Kita sering mendengar anggapan bahwa pakan alternatif hanyalah pakan selingan yang tidak bisa diandalkan untuk produksi serius. Ini adalah kesalahpahaman konkret pertama yang harus kita bongkar. Banyak peternak terjebak dalam pola pikir bahwa jika pakan itu tidak keluar dari pabrik dengan aroma kimia yang khas, maka gizinya tidak lengkap. Padahal, yang dibutuhkan ayam adalah molekul nutrisi, protein, asam amino, kalsium, dan vitamin, bukan merek pada karung. Namun, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula: memberikan dedaunan secara sembarangan tanpa memahami manajemen lahan dan kebutuhan spesifik ras ayam mereka. Jika Anda memelihara ayam ras petelur industri, seperti Lohmann atau Highline,
yang sudah dimodifikasi genetiknya untuk bertelur hampir setiap hari hauru, Anda tidak bisa sekadar melemparkan segenggam rumput dan berharap keajaiban. Namun, untuk ras ayam lokal yang lebih tangguh seperti ayam KUB, sentul, atau ayam kampung asli, sistem pakan mandiri ini adalah kunci keuntungan yang sebenarnya. Mari kita bicara tentang si penambang mineral, yaitu Komprei atau Symphytum officinal. Tanaman ini adalah antitesis dari pakan pabrikan yang mahal. Kesalahan umum para peternak adalah hanya melihat apa yang ada di permukaan tanah. Komprei bekerja di bawah tanah dengan akar tunggang yang bisa menembus hingga kedalaman 3 meter. Di saat rumput di lahan gembalaan Anda menguning dan mati karena kemarau, Komprei tetap hijau dan subur karena ia memanen air dan mineral seperti kalium, kalsium, dan zat besi dari lapisan bumi yang tidak terjangkau oleh tanaman lain. Daunnya mengandung protein wandi-wasilimoprotein yang secara harfiah menyaingi konsentrat protein mahal yang Anda beli di toko. Inilah ironinya, banyak peternak membeli suplemen mineral tambahan dalam kemasan plastik. Padahal, tanah mereka sudah menyediakannya secara gratis, asalkan ada pompa biologis seperti Komprei yang mengambilnya namun. Inilah tips praktis yang jarang dibagikan oleh para ahli di media sosial. Jangan memberikan Komprei atau dedaunan protein tinggi dalam keadaan terlalu segar atau basah secara berlebihan jika ayam Anda belum terbiasa. Salah satu kesalahan pemula adalah memanen daun dan langsung memberikannya dalam jumlah besar yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau kotoran yang terlalu encer. Strategi terbaik adalah memanen daunnya. Membiarkannya layu selama beberapa jam untuk mengurangi kadar air dan konsentrasi alkaloid tertentu. Lalu mencacahnya. Ayam akan jauh lebih lahap memakannya saat teksturnya sedikit lemas. Ini bukan tentang mengurangi nutrisi, tapi tentang meningkatkan daya cerna atau palatabilitas. Terkait penggunaan lahan, Anda tidak perlu mengorbankan seluruh halaman Anda untuk menjadi ladang pakan. Strategi yang paling masuk akal adalah penanaman tepi. Komprei adalah tanaman permanen. Sekali Anda menanamnya dari stek akar, ia akan tumbuh di sana selama 2 tahun lebih. Jangan tanam di tengah lahan yang sering Anda bajak, tapi tanamlah di sepanjang garis pagar, di bawah tegakan pohon buah, atau di area buangan air limbah dapur. Komprei menyukai nutrisi tinggi dan kelembapan. Di Indonesia, dengan 2 musim yang kontras, tanaman ini menjadi asuransi pakan yang luar biasa. Di musim hujan, ia meledak pertumbuhannya. Dan di musim kemarau, ia tetap menjadi sumber hijau saat sumber pakan lain sulit ditemukan. Banyak orang bertanya, apakah saya harus mengganti pakan saru persen? Jawabannya, jangan terburu-buru. Transisi pakan adalah seni,
bukan sekadar mengganti isi wadah pakan dalam semalam. Mulailah dengan rasio 20% pakan hijau olahan mandiri dan talantu persento pakan dasar. Lalu naikkan secara bertahap seiring dengan adaptasi sistem pencernaan ayam dan pengamatan Anda terhadap kualitas kotoran serta produksi telur. Kesejahteraan hewan bukan berarti membiarkan mereka kelaparan sambil menunggu tanaman Anda tumbuh, melainkan menyediakan nutrisi yang lebih segar dan lebih hidup daripada butiran kering yang sudah berbulan-bulan tersimpan di gudang distributor. Pahami juga bahwa kebutuhan pakan akan berfluktuasi. Saat musim kawin atau saat ayam sedang dalam masa rontok bulu, molting, mereka membutuhkan lonjakan protein yang luar biasa untuk membangun kembali jaringan tubuh mereka. Disinilah cadangan tanaman protein tinggi seperti kelor dan kompre menjadi penyelamat. Alih-alih membeli karung pakan tambahan yang harganya terus naik, Anda cukup melakukan pemangkasan lebih sering di kebun sendiri. Ini adalah kemandirian yang nyata ketika manajemen lahan Anda selaras dengan siklus hidup ternak Anda. Kita tidak sedang membangun pabrik di halaman rumah. Kita sedang membangun ekosistem yang bekerja untuk kita. Tanpa perlu terus-menerus mengeluarkan dompet, setiap kali ayam-ayam kita merasa lapar. Membangun sistem peternakan mandiri bukan hanya soal apa yang masuk ke paruh ayam, tetapi juga soal bagaimana mereka menghabiskan 24 jam hidup mereka tanpa membuat Anda pusing 7 keliling. Seringkali, pemula terjebak pada keinginan untuk membangun istana ayam yang estetik, namun melupakan fungsi utamanya, keamanan dari predator dan kemudahan sanitasi. Di Indonesia dan Asia Tenggara, musuh utama kita bukanlah serigala seperti di buku cerita barat, melainkan musang, ular, dan biawak yang sangat lihai menyelinap lewat celah sekecil apapun. Kesalahan paling umum yang sering saya lihat adalah penggunaan kawat ayam chicken wire yang tipis. Kawat ini sebenarnya hanya didesain untuk menjaga ayam tetap di dalam, bukan menjaga predator tetap di luar. Predator dengan gigi tajam bisa merobek kawat tipis itu dengan mudah. Investasilah pada kawat loket galvanis yang lebih tebal jika Anda tidak ingin menemukan kandang kosong di pagi hari. Namun, memiliki pagar yang kuat saja tidak cukup jika Anda membiarkan ayam Anda terus-menerus menginjak tanah yang sama selama berbulan-bulan. Disinilah konsep rotasi lahan atau grazing masuk sebagai strategi vital agronomi untuk orang awam. Jika Anda membiarkan ayam menetap di satu area sempit terlalu lama, mereka akan menghabisi seluruh vegetasi hingga ke akarnya dan mengubah lahan hijau menjadi gurun lumpur yang penuh dengan konsentrasi parasit dan amonia. Strategi yang paling realistis adalah membagi lahan Anda menjadi beberapa zona atau menggunakan sistem kandang geser.
chicken tractor. Dengan memindahkan area jelajah setiap 1 atau 2 minggu, Anda memberikan waktu bagi tanah untuk bernapas dan bagi tanaman pakan tambahan untuk tumbuh kembali menggunakan pupuk gratis yang ditinggalkan ayam. Ini adalah siklus regeneratif yang mencegah penyakit tanpa perlu obat-obatan kimia dosis tinggi. Bicara soal biaya, banyak peternak terjebak dalam mitos biaya operasional yang tidak terukur. Pos biaya terbesar biasanya adalah pakan. Namun biaya infrastruktur awal seringkali membengkak karena kita membeli peralatan otomatis yang sebenarnya belum perlu untuk skala kecil. Pos biaya yang harus Anda prioritaskan adalah sistem air bersih. Air adalah kunci kesehatan yang lebih utama daripada suplemen apapun. Ayam yang minum air kotor karena wadahnya sulit dibersihkan akan lebih cepat sakit dibandingkan ayam yang kekurangan pakan 1 hari. Kebersihan kandang adalah bentuk pertahanan pertama. Bau amonia yang menyengat di kandang Anda bukanlah bau peternakan yang wajar, melainkan tanda kegagalan manajemen kebersihan. Amonia yang terhirup akan merusak saluran pernapasan ayam dan menurunkan produksi telur secara drastis. Penggunaan alas kandang, litter yang tepat, seperti sekam padi atau serutan kayu yang tebal, akan membantu menyerap kelembapan dan bisa diolah menjadi kompos berkualitas tinggi untuk tanaman pakan Anda nantinya. Sekarang, mari kita bicara tentang mitos pakan ajaib atau suplemen 1 tetes selesai semua yang banyak dijual oleh para ahli pemasaran di media sosial. Anda mungkin sering melihat iklan cairan probiotik atau jamu tertentu yang diklaim bisa membuat ayam kebal dari segala penyakit, mempercepat pertumbuhan secara tidak wajar, atau membuat telur menjadi emas. Jangan mau dibodohi oleh janji-janji jalan pintas. Tidak ada 1 botol cairan pun di dunia ini yang bisa menggantikan manajemen kebersihan yang buruk atau nutrisi yang tidak seimbang. Probiotik memang bermanfaat untuk mikroflora usus, tetapi ia hanyalah pendukung, bukan solusi utama. Kesehatan ayam yang berkelanjutan datang dari kombinasi 3 hal yang membosankan namun terbukti. Udara segar di kandang yang berventilasi baik, air minum yang selalu bersih, dan variasi nutrisi dari tanaman yang kita bahas di bagian sebelumnya. Memberikan tetesan ajaib pada ayam yang hidup di kandang kotor berisi tumpukan kotoran tahunan adalah sia-sia. Kita harus realistis bahwa dalam peternakan ada risiko kematian dan fluktuasi produksi. Jika ada yang menjanjikan produktivitas 100% sepanjang tahun tanpa celah, mereka kemungkinan besar tidak pernah memegang ayam secara langsung. Keamanan pangan di rumah Anda adalah tentang membangun ketahanan, bukan mengejar rekor dunia yang dibuat-buat. Dengan memahami batas-batas ini,
Anda akan lebih tenang menghadapi tantangan harian, karena Anda tahu bahwa Anda membangun sistem di atas fondasi logika, bukan di atas pasir janji-janji pemasaran yang rapuh. Pada akhirnya, kebersihan dan pengamatan harian Anda terhadap tingkah laku ayam adalah alat diagnostik terbaik yang tidak bisa dibeli di toko manapun. Setelah menelusuri perjalanan dari menanam pohon kelor hingga memahami seluk-beluk manajemen kandang yang sehat, kita sampai pada titik di mana Anda harus membedakan mana realitas agrikultur dan mana sekadar tontonan estetik di layar ponsel. Mari kita ringkas fakta versus mitos agar Anda tidak terjebak dalam lubang pengeluaran yang tidak perlu. Fakta utamanya adalah Anda bisa mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan secara signifikan. Namun itu bukan proses sulap yang terjadi dalam semalam. Mitos yang sering ditiupkan oleh para pemberi harapan palsu adalah bahwa Anda bisa memberi makan ayam 100% gratis hanya dengan membiarkan mereka memakan rumput liar di halaman. Faktanya, ayam membutuhkan kepadatan nutrisi tertentu untuk tetap sehat dan bertelur. Tanpa tanaman tinggi, protein seperti kelor, komprei, azolla, atau amaranto yang kita bahas sebelumnya, ayam Anda hanya akan bertahan hidup tanpa pernah mencapai potensi produksinya. Mitos lain yang perlu kita buang ke tempat sampah adalah anggapan bahwa pakan mandiri selalu lebih higienis daripada pakan pabrikan. Kenyataannya, jika Anda menyimpan pakan fermentasi atau dedaunan dalam kondisi lembab dan berjamur, Anda justru sedang meracuni ternak Anda sendiri. Kebersihan tetaplah hukum tertinggi, baik Anda menggunakan pakan dari karung ataupun dari kebun sendiri. Bagi Anda yang benar-benar ingin memulai, lupakan rencana besar yang rumit dan mulailah dengan daftar periksa realistis yang tidak akan membuat Anda menyerah di bulan kedua. Pertama, jangan mulai dengan 100 ekor ayam. Mulailah dengan 3 hingga 5 ekor untuk memahami ritme hidup mereka dan kapasitas lahan Anda. Kedua, pastikan sumber air Anda stabil dan mudah dibersihkan, karena air yang buruk adalah pembunuh nomor 1, jauh lebih cepat daripada pakan yang kurang. Ketiga, tanamlah setidaknya 1 atau 2 jenis tanaman pakan tambahan sekarang, juga jangan menunggu kandang selesai. Kelor atau stek komprei butuh waktu untuk mapan, dan semakin cepat mereka berakar, semakin cepat Anda mulai menghemat uang. Keempat, bangunlah kandang yang mengutamakan keamanan dari predator lokal daripada sekadar terlihat cantik di foto. Dan kelima, siapkan sistem manajemen limbah atau kotoran sebelum bau. Amonia mulai memicu protes dari keluarga atau tetangga Anda. Berbicara soal tetangga, ini adalah bagian dari etika homesteading yang sering dilupakan oleh mereka yang terlalu bersemangat. Memelihara hewan di lingkungan pemukiman
adalah sebuah tanggung jawab sosial. Sikap etis terhadap tetangga berarti memastikan bahwa kehadiran peternakan kecil Anda tidak menjadi beban bagi orang lain. Manajemen bau adalah kunci. Gunakan teknik deep litter atau penggantian alas kandang secara rutin untuk memastikan tidak ada aroma yang menusuk hidung hingga ke rumah sebelah. Kontrol kebisingan juga penting, terutama jika Anda bersikeras memelihara jantan di area padat penduduk. Sementara itu, sikap etis terhadap hewan bukan berarti memperlakukan mereka seperti manusia, melainkan menghormati sifat alami mereka. Ayam yang bahagia adalah ayam yang memiliki ruang untuk mengais, mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan tidak dipaksa berproduksi melampaui kemampuan biologisnya dengan stimulan kimia yang keras. Kemandirian pangan yang kita kejar seharusnya tidak dibangun di atas penderitaan makhluk hidup atau ketidaknyamanan orang di sekitar kita. Sebagai penutup, dunia peternakan dan pertanian rumahan ini adalah laboratorium kehidupan yang akan mengajarkan Anda lebih banyak tentang kesabaran daripada tentang ekonomi. Jangan menjadi peternak yang hanya jago di kolom komentar, namun ragu untuk mengotori tangan dengan tanah. Kegagalan kecil seperti tanaman yang layu atau ayam yang sakit adalah bagian dari kurva belajar yang tidak bisa digantikan oleh naskah video manapun. Namun, dengan fondasi agronomi yang kuat dan pemahaman logis tentang rasio pakan, Anda sudah berada beberapa langkah di depan mayoritas orang yang masih bergantung sepenuhnya pada rantai pasok industri. Jika Anda merasa narasi jujur tanpa bumbu janji manis ini memberikan perspektif baru bagi rencana kemandirian pangan Anda, pastikan untuk berlangganan dan tetap bersama kami. Kita akan terus membongkar mitos-mitos lain dan menggali rahasia swasembada yang seringkali disembunyikan di balik label-label harga yang mahal. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini, tanamlah masa depan Anda, dan biarkan alam bekerja sama dengan usaha cerdas Anda. Sampai jumpa di naskah berikutnya, di mana kita akan membedah lebih dalam tentang bagaimana alam selalu memiliki solusi jika kita cukup cerdas untuk mendengarkannya.